Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UKM Tahu Bakso Buning, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat. Saya merilis tahu bakso ini sejak tahun 1996. Awalnya saya punya usaha tahu bakso itu untuk membantu ekonomi keluarga, yaitu membantu suami. Karena suami saya pegawai negeri dan anak-anak saya masih kecil, butuh biaya yang cukup banyak. Dan alhamdulillah saya bisa membantu dan ikut membantu biaya untuk anak-anak sekolah kami. Dan anak-anak sekolah kami alhamdulillah sudah sampai ke universitas. Saya milih tahu bakso ikan karena ikan itu bisa dimakan dari balita sampai lansia. Karena tidak banyak pemakai yang seperti moto, maici, itu tidak. Cukup ikan rasanya sudah menggigit dan disukai semua orang. Pertama kali membuat itu dari tetangga saya sendiri malah. Terus saya kenal UNES, saya diajari dari UNES cara yang betul untuk membuat UMKM dan usaha. Itu dari UNES, dan juga surat-surat juga dari UNES seperti hak paten, terus ada DPRT juga dari UNES, dibantu dari UNES. Tahu bakso ikan, terus tahu bakso yang sudah dipilih-pilih itu kami rajang untuk jadi keripik. Terus tahunya juga kami pilih lagi untuk jadi keripik lagi, namanya tahu keripik tahu bakso dan keripik tahu. Itu jadi tidak ada yang kami buang. Pembuatannya kami mulai penggilingan jam 4 pagi. Terus untuk memasukkannya tahu sekitar jam 6 pagi. Untuk pengemasannya sekitar jam 7. Karena pesanan-pesanan dari jam 5 itu sudah ada, terutama dari bandara. Untuk usaha tahu bakso ini yang meningkat tuh setelah tahun 2011 karena anak saya kerja di bandara, dan itu untuk contoh yang teman-temannya yang kerja di sana untuk mengincipi, akhirnya di sana malah laku keras di bandara. Dan saya juga menitipkan di bandara, dan setelah anak saya laku, yang di bandara saya tarik karena lama lakunya. Jadi ada saya tarik terus dijual sendiri di sana lewat pesanan-pesanan. Tahu bakso kami sudah nyampe ke luar kota, luar negeri juga pernah, di Nederland, itu di Malaysia sering, Kalimantan juga sering. Dan kami juga punya langganan di Jakarta, itu ada 5. Itu yang pakainya pakai paket. Karena kami juga bekerja sama dengan Pexel, Tokopedia, dan JNE. Proses tahu bakso itu ikan kakap filet, itu ada pati, terus bawang, merica, garam secukupnya. Kami tidak memakai mecin atau bahan yang lain, cuma bawang dan itu merica. Terus digiling. Kami sehari bisa sekitar 40 kilo. 40 kilo untuk 3.000 tahu. Suka dukanya, untuk dukanya kalau suka tuh memang suka, itu kalau ada pesanan banyak tuh suka. Yang dukanya dulu ada yang pernah menipu kami. Kami sudah siapkan, terus kami kirimkan, ternyata tempat pengirimannya ternyata kosong, itu bohong. Terus ada lagi kemarin website saya juga dibajak orang, terus saya urus, akhirnya kembali lagi. Selama dibajak orang itu meminta pinjaman kepada teman-teman saya, dan akhirnya bisa diurus kembali. Dan untuk dukanya, kalau kami dulu pernah bekerja sama dengan catering, sudah ngumpul banyak, setelah pembayaran kami dikomplain, katanya ada yang rusak, ada yang kecut. Dan kenapa tidak dari pengiriman pertama komplainnya, setelah pembayaran baru komplain. Ini sementara karena ada COVID ini, corona, yang seharusnya saya sehari bisa 5 resep, sekarang paling 2 resep, 3 resep. 2 resep itu ya sekitar 1.500 sampai 2.000. Dulu sampai 4.000-an. Yang dikenang
dulu itu keluarga saya sendiri ya, yang dikenang adalah waktu saya punya usaha itu saya pernah di pasar. Anak saya setiap mau berangkat sekolah pasti mengantarkan tahu dulu, tahu ke pasar baru ke sekolah. Jadi untuk kenangan yang dulu tetap saya simpan, dan itu saya ajarkan untuk anak-anak saya. Karena kita mencari uang, kita jangan mengajarkan anak untuk meminta uang. Jadi mengajarkan anak cara mencari uang. Jadi sampai sekarang pun anak-anak tidak semata-mata hanya meminta uang. Dan anak saya juga kalau kerja membawa tahu dijual di kantornya. Pertama kali saya itu buat tahu 200 tahu sampai maghrib baru selesai. Karena kan saya contoh tetangga saya dulu waktu itu kok sepertinya kan kalau tetangga saya dulu daging, saya inovasikan dengan ikan. Karena saya dulu sebelum tahu bakso itu buat pepes ikan, ya ikan kakap itu. Gimana kalau saya buat bakso terus saya isikan di tahu, tapi kalau tetangga saya kan dari daging, saya pakainya ikan. Ternyata untuk memasukkan baksonya itu sangat sulit banget. Buat 200 biji aja sampai sehari belum selesai. Dan saya coba jualkan ke pasar. Ke pasar, saya jual di pasar selalu disingkir-singkiran orang. Di sini nggak boleh, sana nggak boleh. Terus setelah saya di sana dikenal orang, terus saya pulang ke rumah usaha di rumah, dan alhamdulillah saya dicari yang dari pasar dulu, diminta telepon, terus dia telepon nyari rumah saya. Akhirnya saya usahanya di rumah. Untuk pelanggan yang berkesan, dia meminta tahu saya untuk dibawa, terus dia meninggali uang, tapi saya nggak mau, itu bawa dulu aja. Bu, ibu itu jualan, nggak apa-apa, nanti kan saya dapat ganti yang banyak. Dan sampai sekarang, kemarin aja orangnya datang, Bu, gimana tahunya? Oh Pak, yang dari Telkomsari dulu. Iya, alhamdulillah, jadi sekarang sudah berhasil. Enggak Pak, saya enggak berhasil, kalau belum berhasil. Iya Bu, tahu ibu sudah sampai kemana-mana, gitu. Itu kenangan saya, orangnya masih hidup itu, yang di Telkomsari. Saya itu sering kok yang online dari luar kota. Yang penting barang saya percaya dulu barang sudah sampai, kan orangnya minta cepat, jadi saya kirim dulu aja. Alhamdulillah tidak ada yang ngapusi atau gimana, enggak. Karena saya percaya, saya bekerja, insya Allah tidak ada yang ngapusi. Kalau harga tahu 1 dos isi 10 itu yang biasa 22.000. Kalau yang vakum 25.000. Kalau yang vakum itu tahan di kulkas sampai 3 hari. Kalau yang biasa kukus itu 24 jam. Kalau masuk kulkas ya bisa seminggu. Kalau yang vakum itu biasanya untuk dibawa ke luar kota. Seperti luar negeri yang tadi saya ceritakan, Malaysia, ada Netherlands, ada yang Kalimantan. Saya pernah ngalami kemarin bulan yang lalu, malah ikannya nggak ada, saya terus pakai ikan yang lain, ternyata rasanya nggak enak. Terus saya tarik lagi, tidak saya jual. Itu ada 3 resepan tidak saya jual. Saya nunggu lagi ikan kakap yang dulu. Terus untuk kendalanya lagi, pas giling itu encer sekali, dimasukkan di tahu kan nggak bisa. Itu ada 2 resep. Itu saya hentikan, besoknya digiling lagi, dibuat lagi. Kendalanya seperti itu. Uang tuh memang nomor 1, tapi jangan dinomor satukan. Karena dari kita kita mencari uang itu kan ada sebagian milik orang lain. Jadi saya kalau setiap pagi menyiapkan makanan sekitar 30 sampai 50 bungkus untuk membantu orang-orang yang lewat di jalan sini, seperti Gojek, ada Grab. Kalau pagi itu orang sapu, orang jalan itu banyak sekali yang mampir ke sini, saya siapkan untuk mereka. Jadi kalau pagi itu banyak yang ke sini. Untuk motivasi sekarang orangnya boleh di rumah, tapi untuk produknya bisa mencari alamat kemana-mana. Yang punya UKM monggo, kita jangan bosen-bosen, kita harus sabar, teliti, tetap menjaga kualitas supaya kita tetap
terjaga, bisa awet. Seperti contohnya saya sudah hampir 25 tahun karena saya tetap menjaga kualitas dari usaha saya.